Sudah siap Pak Her? Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajmain. Amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta inayahnya kepada kita semua sehingga di pagi yang cerah ini kita dapat berkumpul di ruang serbaguna atau di kantor SMP 5 Sadar Bulan dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Sholawat salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang berangi yaitu agama Islam. Terima kasih Bapak Ibu guru SD 2 Purwasana dan SMP 5 Sadar Bulan yang telah menyempatkan waktunya di acara saya ini di diseminasi PJOK gelombang kedua kelas 9. Saya di kelas 9 Kabupaten Banjarnegara BPKP Jawa Tengah, di mana di kegiatan pada minggu terakhir ini saya diberi tugas yaitu membuat rencana tindak lanjut yaitu RTL yang menerapkan pembelajaran berbasis proyek. Di sini saya mengambil permainan bola voli untuk kelas 9, 7, 8, dan 9. Kenapa saya mengambil permainan bola voli ini? Karena permintaan dari anak-anak mayoritas di SMP 5 itu senang atau menggemari permainan bola voli. Mungkin itu sebagai awal. Slide kedua mungkin pakai. Ya. Kemudian latar belakang kenapa saya mengambil ini spot edukasi modern ini termasuk pembelajaran metode pembelajaran yang baru. Disingkat itu SEM itu Pak Subur. SEM itu Sport Education Model, yaitu suatu pendekatan atau pembelajaran PJOK yang menawarkan konteks kehidupan nyata di bidang olahraga. Kemudian SEM itu merupakan salah satu program yang berdampak positif pada peserta didik. Ya, dengan memberikan kesempatan peserta didik untuk mengeksplorasi berbagai peran dalam tim. Selain menjadi pemain, peserta didik dapat mengambil peran lain tergantung aktivitasnya seperti menjadi pelatih, menjadi manajer tim, kemudian menjadi wasit, pencatat skor, pemain, reporter, atau bahkan menjadi supporter. Selain itu, SEM bisa menguatkan kepemimpinan peserta didik. Kemudian SEM akan dilaksanakan adalah ceria bermain dalam pertandingan bola voli antar peserta didik kelas 7, 8, 9 dan guru. Karena saya hari ini melibatkan guru karena di sektor putri itu permainan belum begitu bagus. Jadi untuk melakukan pembelajaran SEM ini saya mengambil dari guru. Kemudian dari hasil identifikasi aset yang ada di sekolah semua bisa dimanfaatkan untuk pelaksanaan pertandingan bola voli mulai dari sarana prasarana yang ada sampai dengan alat pendukung. Dengan mengadakan pertandingan bola voli ini semua warga sekolah dapat mengalami kompetisi, menghadapi tantangan dan belajar dari keberhasilan dan kegagalan mereka. Pertandingan bola voli ini dipilih karena kebanyakan minat peserta didik tadi dan ketersediaan sarana dan prasarana sekolah. Untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan keterampilan dan kemampuan mereka dalam olahraga bola voli, mendorong mereka bahwa berprestasi itu lebih penting daripada pencapaian individu. Yang terakhir, mendorong minat dan partisipasi dalam olahraga sebagai bagian dari gaya hidup. Tujuannya yang pertama mengembangkan keterampilan fisik. Kemudian yang kedua pembentukan semangat kompetensi yang sehat. Kemudian yang ketiga promosi atau kolaborasi dan kerjasama tim, kerja tim. Yang keempat pengenalan olahraga sebagai gaya hidup. Ini tujuan pembelajaran itu. Kemudian capaian langkah-langkah hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Yang pertama, capaian pembelajaran berbasis proyek ini. 1. Peserta dapat melakukan servis, passing, menyerang, dan teknik yang benar. Kemudian yang kedua, peserta menunjukkan minat yang berkelanjutan dalam berolahraga. Langkah yang saya ambil, pelatihan rutin setiap hari Selasa, Kamis, dan Jumat mengajar teknik dasar bola voli. Kemudian sesi latihan fokus pada keterampilan servis, passing, dan menyerang. Kemudian pembinaan nilai-nilai fair play dan etika olahraga, menekankan pentingnya menghormati lawan dan wasit.
Yang kelima, latihan tim yang fokus pada taktik dan kerjasama. Yang keenam, aktivitas yang mendorong kolaborasi di luar lapangan, kemudian mendorong partisipasi dalam kegiatan olahraga selain turnamen. Lanjut lagi, capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Peran siswa ini berperan menjadi panitia. Jadi nanti panitia itu dari siswa, semuanya itu dari OSIS kemarin sudah. Kemudian peserta juga dari siswa dan ditambah guru wasit. Kemudian peserta didik itu menjadi peserta dan manajer. Jadi ada yang saya tunjuk menjadi manajer, jadi pelatih. Jadi pelatihnya juga dari siswa, kemudian semuanya dari siswa. Peserta didik yang menjadi panitia, peserta pelatih dan perannya dalam SEM. Peserta didik yang tidak bermain mempunyai peran sebagai supporter. Nanti supporternya itu kelas 7 dan 8 yang tidak bertugas. Itu saya tugaskan untuk mengondisikan kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti dibagi 2. Jadi yang kelas 1, 3, 5 itu nanti mensupport guru-guru. Dipandu sama anak-anak kelas 7, 8. Yang kelas 2, 4, 6 mensupport peserta didik dari kelas 7, 8, 9. Yang dipandu kelas 9 nanti. Kemudian lini masa yang saya ambil, saya membuat program ini dari tanggal 22 dan 23 November itu sosialisasi ke anak-anak. Jadi anak-anak beri sosialisasi tentang petugas pertandingan dan sebagainya. Saya beri arahan sampai reporter, kemudian MC, ada hakim garis dan lain-lain. Turnamen bola voli SMP 5 1 atap Punggelang Cup tahun 2024. Lanjut, sudah. Kemudian struktur program yang saya ambil dan mitra dalam komunikasi komunitas belajar ini di SMP 5 dan SD 2 Purwasana. Yang pertama itu pengembangan program latihan rutin setiap Selasa, Kamis, dan Sabtu. Ini kenyataannya hari Jumat. Biasanya saya Selasa, Kamis, dan Jumat. Kemudian untuk meningkatkan keterampilan teknik, kekuatan fisik atau kerjasama tim. Targetnya adalah pengurus OSIS sebagai panitia pelaksana. Kemudian PMR sebagai tenaga medis. Untuk tenaga medis saya tidak mengambil dari PMR tapi dari beberapa anak yang kondisi tubuhnya lebih fit dari yang lain, saya ambil beberapa untuk sebagai petugas medis. Kemudian yang berikutnya, peserta didik kelas 7, 8, dan 9 dan guru sebagai peserta lomba, manajer tim, pelatih, dan supporter. Kemudian yang ketiga, pengaturan program dan mitra. Latihan peserta wasit dan hakim garis hari Selasa sore yang akan dibimbing saya sendiri. Kemudian latihan laporan kegiatan pembahasan dan pencatat skor pertandingan pada akhir kami dibimbing guru bahasa Indonesia Bu Siti Nurhayati. Kemudian di bawah lagi saya merekrut guru TIK sebagai untuk memfasilitasi anak-anak sebagai pengambil video. Mengambil video itu dari anak-anak nanti, walaupun nanti di backing sama saya mengundang dari luar Pak Subur untuk biar gambarnya lebih serai, insya Allah nanti seperti itu. Ya, berikutnya aset yang kita miliki sekolah kita. Sumber daya manusia yang pertama berarti guru olahraga yang mampu mengorganisasikan dan mengelola pertandingan bola voli dengan baik. Kemudian guru bidang studi lain seperti tadi Bu Nunung, Pak Hermawan, Bu Dahlia, dan teman-teman yang lain. Kemudian kepala sekolah dapat mendukung kebijakan dan program. Alhamdulillah ini sudah didukung sama Pak Dasar. Kemarin saya sudah meminta izin bahwa silakan dilaksanakan. Kenapa saya minta hari ini Pak Martis dan teman-teman Pak Subur? Karena besok itu unggah terakhir Pak Subur. Hari ini itu yang video ini. Kalau yang video pertandingan itu terakhir tanggal 13. Jadi saya bisa melaksanakan sebelum tanggal 13 Desember. Kemudian sarana yang ada lapangan bola voli. Sebenarnya saya mau pakai di SMP, tapi karena kemarin ada terkendala jaring rusak karena belum dibetulkan, saya pindahkan ke SD. Nggak apa-apa deh. Kemudian digunakan kegiatan latihan dan pertandingan. Latihan kemarin di lapangan SMP, nanti pertandingan di lapangan SD. Saya memiliki 6 buah bola voli untuk latihan. Kemudian halaman sekolah yang nyaman, udara bersih untuk latihan fisik. Saya kira di SMP 5 dan SD udaranya cukup lumayan nyaman dan bersih. Lanjut lagi ke atas, rencana evaluasi. Observasi langsung di lapangan. Saya rencananya akan mengobservasi anak-anak langsung di lapangan. Kemudian melibatkan pengamat langsung selama pertandingan. Jadi nanti saya melibatkan guru PJOK di SD, Mbak Anissa untuk ikut mengobservasi langsung di lapangan. Yang saya libatkan itu.
Kemudian menilai keterampilan teknis dan taktik pemain. Yang keempat, membuat laporan evaluasi yang mencakup temuan utama, kemudian merekomendasikan perbaikan dan langkah-langkah pengembangan. Wawancara dengan pemain dan pelatih. Jadi nanti sebelum pertandingan itu ada wawancara pemain dan pelatih Pak Subur seperti di Proliga. Insya Allah nanti kalau Pak Subur lihat, insya Allah sama seperti di Proliga Pak Subur. Walaupun kesetaraan adalah anak-anak, insya Allah. Tapi ya belum sempurna lah, karena kita persiapan hanya 3 minggu belum kemarin. Kemudian mendengar pandangan pemain dan supporter tentang pertandingan. Oke, lanjut saja, Buddha slide-nya. Tantangan dan solusi. Yang pertama, tantangannya pertandingan bola voli ini di SMP seringkali diintegrasikan dalam kurikulum sekolah. Oleh karena itu, memadukan pertandingan dengan tugas akademis atau ekstrakurikuler lainnya bisa menjadi tantangan tersendiri. Tapi solusinya di sini mengatur dan mendengar pertandingan di SMP dapat melibatkan koordinasi yang baik dengan komunitas belajar di SMP 5 ini dan di SD 2 sana. Kemudian perencanaan yang efektif diperlukan untuk memastikan kelancaran acara. Tantangan yang kedua itu cuaca. Ini faktor cuaca memang tidak bisa diganggu gugat dalam permainan voli karena kita belum punya indoor ya. Solusinya ya kita mengatur jadwal lah. Insya Allah kalau hari Selasa itu kan harinya kayak Pak Mardi. Selasa paling apa pon ya, insya Allah terang ya Pak Mardi ya. Insya Allah terang itu. Iya. Insya Allah terang. Mengatur pertandingan dengan tujuan keadaan lingkungan. Kemudian tantangan berikutnya cedera. Cedera merupakan olahraga yang memiliki bola voli ini memiliki tingkat cedera yang tinggi. Solusinya yang menyiapkan P3K dan petugas kesehatan di sekolah, yaitu PMR atau petugas kesehatan lainnya. Lanjut ke atas, terima kasih teman-teman, mungkin hanya itu saja dari saya. Barangkali ada yang bertanya, silakan Pak Subur menanggapi dari Pak Mardi, menanggapi monggo. Ya silakan juga. Terima kasih kami selaku peserta dari apa yang telah dipaparkan oleh teman kita Pak Didi selaku guru olahraga di SMP 5 Satap. Ini menurut saya apa yang telah dipaparkan dan menjadi program dari teman kita ini sangat bagus sekali karena apa yang telah disampaikan ini banyak melibatkan dari beberapa unsur, terutama diantaranya adalah siswa maupun guru yang ada di SMP 5 maupun di SD Negeri 2 Purwasana. Ini sangat luar biasa karena SEM ini kesimpulannya atau saya menanggapi bahwa itu juga luar biasa bagusnya dan program itu karena di dalamnya juga banyak mengandung hal-hal yang bisa membuat diantaranya adalah siswa bisa mandiri, berjiwa kepemimpinan, mengembangkan bakat dan sebagainya. Ini bagi saya cukup bagus. Mudah-mudahan apa yang nanti menjadi program dari teman kita Pak Didi selaku guru olahraga di SMP 5 ini nanti bisa benar-benar mengembangkan apa yang tadi telah disampaikan, diantaranya adalah bakat siswa menjadi lebih berkembang, terus yang kedua mungkin jiwa kepemimpinannya juga lebih berkembang lagi ya, dan ya banyak hal lah intinya di dalam program dari saudara teman kita Pak Didit ini dalam rencananya mengembangkan materi ataupun kegiatannya dalam SEM tersebut. Itu saja kira-kira dari saya dan mudah-mudahan bisa berjalan dan menambah edukasi daripada anak-anak di sekolah khususnya di SMP 5 Satap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau bicara tentang SEM, Mbah Narsu jangan di situ. Terus berikutnya kan sport education model. Mungkinkah bisa diterapkan di mata pelajaran lain? Walaupun di situ judulnya sport, misalnya science education model, misalnya untuk IPAS misalnya.
mungkin apa tidak ini kemungkinan tidak hanya Pak Didit tapi teman-teman, karena ini cukup menantang menurut pendapat saya, sesuatu hal yang baru dan hasilnya kemungkinan sebagaimana yang dikatakan Pak Mardi itu bisa untuk mendorong anak-anak terutama dalam peningkatan kompetensi, kecuali kompetensi juga bagaimana tentang kehidupan keseharian, tentang tanggung jawab, akhlak dan lain sebagainya. Terima kasih, mungkin tanggapan dari teman-teman yang lain. Kalau education, kalau olahraga pasti, tapi untuk yang lain mungkin apa tidak menarik. Ya, silakan Pak Mardi. Terima kasih. Saya menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Subur, teman kita, tentang SEM. Di sini adalah Pak Didit itu menyampaikan tentang sport, artinya terkait dengan keolahragaan. Nah, sementara yang ditanyakan oleh Pak Subur, bisakah bahwa SEM ini diterapkan pada pembelajaran mata pelajaran yang lain? Menurut saya bisa, karena pembelajaran pada mata pelajaran yang lain pun agar tujuan materi itu bisa tercapai, seorang guru memang harus bisa berkreativitas dan mempunyai ide-ide baru untuk mengembangkan sehingga tercapai apa yang menjadi tujuan pembelajaran. Nah, kalau di sini mohon maaf, kalau Pak Didit ini sport education model, ini model pembelajaran yang akan bertujuan tercapainya pembelajaran dalam pendidikan atau mata pelajaran olahraga. Tapi ketika nanti kita umpamanya bahasa Indonesia atau materi pelajaran yang lain, ya tergantung ataupun bagi guru-guru mata pelajaran tersebut saya kira bisa membuat atau merencanakan atau membuat model seperti yang dilakukan oleh Pak Didit agar pembelajaran mata pelajaran tersebut itu bisa tercapai dengan tujuan atau dengan memuaskan atau tidak tercapai tujuan dengan baik. Itu saja kira-kira. Terima kasih Pak Subur. Oke, Terima kasih tepuk tangan untuk Pak Mardi. Terima kasih untuk jawabannya. Kemarin juga saya menanyakan seperti itu Pak Subur, dan jawaban dari fasil saya dan atasnya itu bisa. Cuman konsepnya seperti apa itu yang lebih tahu nanti guru IPA sendiri atau guru-guru yang lain. Kayak katanya bisa itu Pak Subur. Ya, katanya bisa. Mau ada yang lain lagi? Bisa sekali. Cukup nggih? Ya, baiklah teman-teman, untuk acara pada pagi hari ini alhamdulillah selesai pemaparan tentang proyek berbasis pembelajaran berbasis proyek, yaitu Science Sport Education Model. Teman-teman, atas waktunya hari ini telah mendukung kegiatan saya pada hari ini, yaitu pembelajaran berbasis proyek Science atau Sport Education Model dalam permainan bola voli. Akhirul kalam, marilah acara pada pagi hari ini kita tutup dengan berdoa. Berdoa, saya persilakan. Selesai, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.